Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, kita akan belajar menyelesaikan contoh soal gaya Lorentz. Ini hanya menentukan arah gaya Lorentz ya, belum menghitung kita. Jadi ada kawat katanya panjang terletak di antara. Nah, berarti ini magnet, di antara magnet ada kawat. Utara selatan di magnet ya. Arusnya ini arus ya. Ini A B D C. Nah, sekarang ditanyakannya adalah kemana arah gaya Lorentz-nya ya. Kawat akan mengalami, itu maksudnya adalah kemana arah gaya Lorentz-nya. Untuk memahami ini, sekarang lihat dulu ini. Kambuh lagi. Nah, lihat ini. Ini saya buat seperti ini. Ini ya. Ini kan yang atas ini apa? Sumbu Y positif ya kan? Yang bawah ini ya sumbu Y negatif. Gitu kan ya? Yang sini ya, ini gini ya kan ya. Nah, ini adalah sumbu X positif. Yang ini sumbu sumbu X negatif. Nah, sekarang ya ini nah, yang masuk bidang ini itu adalah jet positif yang menuju kita ini loh, yang pink ini menuju kita ini adalah jet negatif. Nah, ini adalah 4 dimensi. Kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan seperti ini, perhatikan. Oh, jangan di sini. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Kok nggak bisa di? Lihat, perhatikan ya. Nah, ini adalah Y positif, ini adalah Y negatif, ini adalah X positif, ini adalah X negatif. Ini kan 2 dimensi ya. Nah, sekarang supaya 4 dimensi, maka jet positif ini yang menuju, yang masuk bidang itu digambarkan seperti ini. Set, salah. Set. Nah, kok berot sih. Ya. Jadi jet positif ini yang pink ini loh, yang pink masuk ke dinding itu digambarkan seperti ini. Nah, ini namanya jet positif atau jet negatif, boleh kebalik. Yang ini, yang pink ini jet negatif menuju kita, ini digambarkan seperti ini. Nah, gitu. Ini namanya jet negatif. Ini gambar nyata 4 dimensi, ini gambar 2 dimensi. Jadi yang masuk ke dalam bidang digambarkan nyerong ke kanan, yang menuju kita itu nyerong ke kiri. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini lihat arusnya ini kemana. Lihat, arusnya ke kiri ya. Bukan ke kiri, nyerong kiri. Artinya apa? Arus itu adalah menuju kita, jet negatif. Ya kan? Jadi arusnya menuju jet negatif. Bisa dipahami ya? Jadi masuk bidang itu jet positif, boleh terbalik juga ya. Kadang-kadang sini jet negatif ya. Pokoknya yang masuk itu jet positif, yang keluar jet negatif, tergantung soal nanti ya. Nah, ini berarti I nya arah ke sini, berarti menuju jet negatif. Ini I ya, ini I. Arusnya ke sini, menuju kita arusnya. Sekarang kemana arah induksi magnetiknya? Ingat, B ya, itu induksi itu dari utara ke selatan. Nah, utara ke selatan berarti arah induksinya adalah dari kiri ke kanan, berarti ke sini. Nah, itu ya. Jadi ini kalau kita gambarkan di sini, ini yang ini adalah B, yang ini yang pink ini adalah I, ya toh, yang pink ke menuju kita nih. Maka kemanakah F-nya? Nah, ingat, B, F, I itu selalu tegak lurus ya. Induksi, gaya Lorentz, arus itu selalu tegak lurus di antara ketiganya ini. Nah, ingat ya, ini B ya, ini ke kanan ya, B. I nya menuju kita, ini I ya, sumbu jet negatif nih. Kemana gaya Lorentz-nya?
supaya dia tegak lurus. Apakah mungkin ke X negatif ke sini? Nggak mungkin nggak tegak lurus. Apakah ke Y? Y bisa nggak? Bisa jadi, ya, bisa jadi. Maka kemungkinan besar Y positif atau Y negatif. Nah, muncul lagi dia. Lalu laptop tua, kita bisa beli lagi yang baru. Ya, jadi B ke kanan, I-nya ini menyerong ke kiri, itu artinya masuk ke kita nih, menuju kita ya. Kemudian kemana F-nya, kemana gaya Lorentz-nya, bisa kemungkinan Y positif atau ke Y negatif, ya, tegak lurus dia. Nah, untuk lebih jelas kita lihat, kita harus menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan. Nah, ya, ini kaidah tangan kanan. Ini tadi, kok ini sih? Ini arah apa nih? Apa nih? Telunjuk menunjukkan arah induksi. Jadi telunjuk nih B, ya kan? Ini jempol arah I, ya kan ya? Nah, I menuju kita nih, menuju kita nih. Nah, ternyata gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Ini Y positif. Bisa pahami ya? Ini ke B, ya. Kemudian ini adalah I. Maka gaya Lorentz-nya ke atas berarti A. Berarti arah gaya Lorentz adalah ke gaya searah A. Nah, seperti itu. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lihat contoh soal kedua. Nah, lihat lagi contoh soal kedua. Mirip kayak tadi. Ada magnet, di antara magnet ada arus, arahnya ke bawah ya. Kemudian di sini utara selatan, berarti arah B-nya kemana? Arah B-nya adalah dari utara ke selatan, berarti kemana? Ke kanan, ya toh? Maka arah B. Arusnya ke bawah, berarti ke bawah ya, bukan serong, berarti ke bawah. Nah, gitu. Nah, kemana ke arah gaya Lorentz-nya? Lihat sini, ke arah B kah? Ke kiri kah? Ke kanan kah? Atau tegak lurus kah? Nah, sekarang kamu bayangkan ya. Kamu bayangkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, B-nya ke kanan, ya, telunjuknya ke kanan. Lihat, telunjukmu ke kanan, ini telunjuk ya, telunjuk ke kanan. Kemudian arah I-nya ke bawah, jempolmu ke bawah, ya, jempolmu ke bawah, jempol ke bawah ya. Maka yang 4 jari atau jari tengah pastilah kemana? Ke sini. Nah, ini adalah gaya Lorentz-nya. Kok bisa, Pak? Kenapa nggak ke atas, Pak? Kalau ke atas, ya, ingat ya, tegak lurus pasti ya. Nah, ini kan B I ya, B I tegak lurus. Kalau F-nya ke sana tegak lurus nggak? Ini sama ini nggak tegak lurus 180, ya, nggak mungkin. Kenapa nggak ke sini, Pak? Ke kiri. Ke kiri, kalau misalkan di sini F-nya ini tegak lurus nggak? F sama B nggak 180, nggak mungkin, ya. Kemudian kenapa nggak masuk ke bidang? Misalkan masuk bidang, bisa nggak masuk bidang? Mungkin, ya kan? Mungkin. Jadi kemungkinan bisa masuk bidang, ya, atau keluar, menuju bidang atau keluar bidang. Nah, sekali lagi kita harus menggunakan kaidah tangan kanan. Silahkan angkat tangannya, arahkan B-nya, ya, telunjuknya itu ke kiri, ke kanan, arusnya ke bawah, ya, arusnya ke bawah. Maka pasti nanti ketiga jarimu atau cuma jari tengahmu akan menuju kamu. Nah, ke sini nanti dia.
jet negatif. Ya,